Menurut Pace dan Paulus, komunikasi organisasi merupakan sebuah perilaku pengorganisasian yang terjadi di dalam suatu organisasi, serta bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu melakukan transaksi dan memberi makna atas apa yang telah terjadi. Lalu menurut Feldman, komunikasi organisasi adalah proses pertukaran informasi di antara orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi yang melalui beberapa proses, yaitu atensi, komprehensi, penerimaan sebagai sebuah kebenaran, lalu ada retensi atau penyimpanan. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh Fanny. Pada Giovanni, saya persilahkan. Salah satu ilmuwan komunikasi yaitu Ron Ludlow juga mendefinisikan mengenai komunikasi organisasi. Ludlow mengungkapkan bahwa komunikasi organisasi ialah suatu program komunikasi dalam kajian bidang PR atau public relation, termasuk di dalamnya mengenai hubungan internal, hubungan pemerintah, dan hubungan investor dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, bagi Ludlow, komunikasi organisasi merupakan suatu bentuk program komunikasi perusahaan yang dikaji di dalam bidang PR. Selanjutnya, komunikasi organisasi menurut Frank Jeffkins adalah suatu bentuk komunikasi yang direncanakan antara sebuah organisasi dengan publik di tempat ia berada untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian ini, maka yang dianggap sebagai sebuah pelaku komunikasi organisasi adalah organisasi sebagai sebuah institusi yang berarti dianggap sebagai satu kesatuan pihak yang sedang berhadapan dengan sasaran komunikasi tertentu yang berada di luar dirinya. Interaksi atau komunikasi antar anggota organisasi, interaksi yang antara anggota dengan pemimpin, dapat disimpulkan bukan merupakan suatu komunikasi organisasi. Sementara itu, Devinto menjelaskan bahwa komunikasi organisasi merupakan sebuah usaha pengiriman dan penerimaan pesan dalam kelompok formal ataupun informal organisasi. Dalam pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa subjek pelaku komunikasi organisasi dapat berupa kelompok yang bersifat formal atau kelompok yang bersifat informal di dalam suatu organisasi tertentu. Komunikasi organisasi terjadi di dalam organisasi itu sendiri dan bukan di luar organisasi tersebut. Pengertian komunikasi organisasi yang dikemukakan oleh Wirianto. Menurut Wirianto, komunikasi organisasi merupakan sebuah proses penyampaian dan penerimaan pesan dalam sebuah organisasi tertentu. Pengertian ini agaknya senada dengan pengertian dari Devinto bahwa komunikasi organisasi terjadi di dalam sebuah organisasi, baik dari kelompok formal ataupun kelompok informal suatu organisasi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permata Amanda dengan NPMD 1E011086. 7. Pengertian komunikasi organisasi menurut Zelko dan Dance. Bagi Zelko dan Dance, komunikasi organisasi adalah sebuah sistem yang saling berkaitan. Komunikasi organisasi terdiri dari komunikasi eksternal dan internal organisasi, yang berarti sasaran atau komunikan dari komunikasi ini tidak harus datang berasal dari internal organisasi tersebut. 8. Pengertian komunikasi organisasi menurut Greenbaum. Greenbaum menjelaskan bahwa komunikasi organisasi adalah sebuah bentuk komunikasi yang mencakup komunikasi formal dan informal organisasi. Greenbaum menjelaskan lebih lanjut bahwa peranan komunikasi organisasi ialah sebagai sarana untuk mengkoordinasi unit-unit organisasi guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Goldhaber, komunikasi organisasi adalah sebuah proses tukar-menukar pesan dalam sebuah jaringan hubungan yang saling berkaitan satu sama lain yang ada di dalam suatu organisasi tersebut. Pengertian komunikasi menurut Katz dan Kahn. Menurut Katz dan Kahn, komunikasi organisasi adalah sebuah pengiriman arti dan pertukaran informasi di dalam sebuah organisasi yang membentuk suatu arus informasi. Dengan demikian, adanya komunikasi organisasi akan memunculkan jaringan atau network informasi di dalam suatu organisasi.